Dalam ternak kambing teman-teman, ada sesuatu yang bisa menyebabkan gagal ternak kambing. Apakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel teman-teman. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan kambing. Ini entah berapa kalinya saya kesini, tapi belum bisa ketemu dengan orangnya. Ini sistem breeding ya guys. Dan di sebelah sini ini paceknya nih. Tuh, ini kambing peranakan Etawa ras Kali Gesing. Tuh, mantep. Ini ketinggian di sekitar 90 cm nih. Ini pacek utamanya. Dan di sebelah sini ini Doro, yang ini Doro guys. Doro. Ini calon pacek lagi nih, ini jantannya. Ini memang masih baru guys, usia peternakan ini belum ada 1 bulan. Jadi beliau ini memulai ternak kambing tidak tanggung-tanggung, sekali mengeluarkan modal sangat banyak. Namun untuk memastikan berapa dana yang dikeluarkan, karena ini tanpa pemilik kandang kambing, makanya saya belum bisa menginformasikan. Seperti kalian ketahui, di sini para peternak selalu mengandalkan pakan daun singkong. Daun singkong jenis merah ya guys, di sini guys ya. Daun singkong jenis merah ini aman teman-teman buat kambing. Tuh, agak gelap guys. Nah, seperti ini. Dan di sini kita lihat tumpukan pakannya daun singkong. Ini yang dipilih daun singkong merah atau singkong makan seperti ini. Pakan cukup banyak persediaannya. Ini kita akan bicara soal palongan ya teman-teman. Palongan seperti ini kalau untuk daun singkong yang tanpa dicopper masih kurang luas, makanya terlalu berserakan seperti ini, kan ditarik-tarik sama kambing. Karena tempatnya nggak luas, akhirnya jatuh dan berserakan di lantai seperti ini. Maka ini alangkah baiknya kalau dengan palongan yang lebarnya segini, ini enggak ada 50 cm ini sebaiknya pakannya yang dicacah memakai mesin chopper. Karena kalau dengan palongan sistem ini kurang lebar, maka akan turun ke lantai seperti itu ketika ditarik-tarik sama kambing. Walaupun ini bersih ya teman-teman, karena lantainya sudah disemen. Seandainya diambil dikasihkan lagi ke kambingnya juga oke. Kandangnya bagus ini teman-teman, standar untuk breeding kambing jenis ini. Ini kalau tempatnya semakin lega semakin bagus, karena ini kan seperti yang kita ketahui, PE ini kan jogroknya itu tinggi, badannya besar. Jadi kalau sekatannya tidak lebar, nanti takutnya ketika beranak itu anaknya bisa ketindih guys, ketindih. Ini bisa kalian buat dengan lebar 100 ke belakang 150 atau 120 kali 180. Jadi yang paling lega dan cocok untuk kambing jenis ini sebenarnya lebar 120 ke belakang 180. Tapi memang makan tempat teman-teman. Namun hal itu diperuntukkan keamanan cempe-cempenya ketika indukan melahirkan. Jadi mungkin beda ya sistem pakan peternak di Lampung dan di Pulau Jawa. Karena di sini daun singkong melimpah, para peternak kambing di daerah Lampung lebih mengutamakan daun singkong.
pemberian minum secara rutin ini akan merangsang nafsu makan si kambing-kambing kita, dan nantinya ketika dia minum secara rutin dia pun akan jadi doyan makan. Nah, jika sudah seperti itu maka kambing ini akan menjadi halus juga karena efek air minum dan gemuk karena doyan makan. Cuman ada hal yang berbeda tentang kambing betina, teman-teman. Kadang-kadang ada peternak yang berprinsip kambing betina ini tidak boleh terlalu gemuk karena khawatir nanti menjadi majer. Namun di sisi lain ada yang peternak yang berpandangan tidak seperti itu. Kambing itu kalau gemuk ya bagus. Jadi kalau majer itu lebih disebabkan bukan karena kegemukan. Kalau menurut salah satu peternak, dia efek dari keterlambatan di pacekan. Jadi si peternak ini terlewat masa birahi si kambing sehingga sudah hilang masa birahinya, tidak segera dipacekkan. Namun itu ada dua sisi yang berbeda. Jadi menurut kalian seperti apa? Kalau hemat saya memang sebaiknya kambing betina ini tidak usah terlalu gemuk. Nah, karena kalau gemuk itu kan gajinya banyak. Nah, kalau gajinya banyak itu nanti menutup si rahim kambing sehingga kambing ini susah mengalami kehamilan. Jadi menurut kalian gimana ini pendapatnya? Nanti tolong sampaikan di kolom komentar. Seperti itu ya teman-teman, pengalaman peternak itu biasanya memang beda-beda. Kalau untuk kambing mendem karena daun singkong seperti ini memang bisa guys menyebabkan kambing mendem. Tapi sebenarnya bukan masalah daun singkongnya, itu imbas dari terlalu lapar. Misalkan nggak ada pakan, seharian nggak makan langsung dikasih pakan daun singkong segar, ini memang bisa menyebabkan kambing mabuk, ada yang menyebabkan masuk angin atau kembung. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi kambing kembung, sebaiknya sebelum dikasih pakan daun singkong seperti ini teman-teman, awalilah dengan dikasih makan daun pisang yang dicacah atau rumput-rumputan. Nah, jika caranya seperti itu maka kemungkinan terjadinya kambing kembung bisa dikurangi. Jadi istilah kata mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalaupun terjadi kambing kembung, ada banyak cara untuk mengobatinya teman-teman. Di konten-konten saya juga udah banyak. Pengalaman peternak memang beda-beda. Ada yang dikasih minyak goreng, ada yang dikasih gedebok pisang busuk itu diperas ambil airnya, ada yang disepet dengan susu dicampur air hangat itu pun sembuh, ada yang terong dibakar. Jadi memang banyak versinya teman-teman. Dan kambing kembung itu jika diobati nggak tertolong, kemungkinan terbesarnya satu, terlambat ngasih pertolongan. Jadi ketahuan itu biasanya kambing sudah rebahan, nggak bisa ngangkat kepalanya. Nah, yang seperti itu biasanya kalau ditolong kemungkinan untuk sembuhnya itu sangat tipis. Makanya kalau sekiranya ada waktu, kita ini harus lebih sering ke kandang untuk memperhatikan kambing-kambing kita. Jadi ternak kambing ini sebenarnya sangat menguntungkan, apalagi sistem breeding. Ketika kita modal satu kali juga bisa dipanen berulang kali. Breeding memang akan sangat recommended jika kalian punya pacek sendiri. Dengan adanya pacek seperti ini kemungkinan kambing betina terlambat birahi sangat tipis, karena dia akan menghirup bau hormon yang ditebarkan oleh pejantan sehingga dia terangsang. Nah,
Ketika kambing sudah birahi, cepat-cepat dipacekkan. Biasanya kena 2 kali. Kalau sudah dalam posisi birahi, maka nanti dia sudah jadi mengandung. Ini yang sini belum terisi guys, belum terisi. Nah, dalam ternak kambing teman-teman, ada sesuatu yang bisa menyebabkan gagal ternak kambing. Apakah itu? Besarnya ambisi tanpa memperhitungkan ketersediaan pakan. Kadang-kadang kalau hati kita ini sudah dikuasai ambisi, kita itu pakai hitung-hitungan logika. Kalau ternak 5 ekor dalam 1 tahun bisa beranak 2 kali, misalkan beranak 2 kan berarti sudah menjadi 25 berikut indukannya. Terus dihitung kalau ternak 30 ekor berarti sudah beranak pinak jadi berapa. Nah, seperti itu. Konsep seperti itu sebenarnya bagus, namun itu hanya akan tetap berjalan dengan dukungan ketersediaan pakan. Jadi sebenarnya yang paling vital di peternakan kambing ini adalah pakan. Pakan bisa kita siapkan terlebih dahulu dengan adanya bank pakan, itu buat yang punya lahan. Namun untuk yang belum punya lahan, sebaiknya mempertimbangkan kira-kira kemampuan kita dalam mencari pakan itu sejauh mana. Karena tanpa adanya bank pakan, tentu kinerja sang peternak akan sedikit kerepotan jika jumlahnya banyak. Nah, untuk yang baru mau memulai breeding, itu sebaiknya bisa diawali dengan 5 ekor dulu, 6 ekor berikut pacek, atau 10 ekor berikut pacek teman-teman, sembari belajar. Karena walaupun kita sudah sering mendengar teori, namun ketika kita praktek itu biasanya berbeda. Atau ada orang yang bilang teori lebih mudah daripada praktek. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan saya di kandang kambing breeding. Ini peternak pemula langsung terjun di kambing PE ras Kaligesing. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ini bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.